Hai, kembali lagi di cerita by Dias. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang sang penempa jenius dalam game. Tanpa perlu berlama-lama lagi, let's go! Sebelum menjadi seorang Lord di wilayah Bardin, ternyata Lord Barnes merupakan seorang swordman. Ia mempunyai swordmanship rahasia dari kerajaan Prime bernama Prime Sword Art. Swordmanship ini bisa menaklukkan gelombang monster yang datang dari segala arah. Sang Lord menawarkan Hunso belajar swordmanship. Karena Lord melihat Hunso memiliki potensi lain selain menjadi blacksmith, yaitu menjadi swordman. Notifikasi window muncul berisikan quest training. Hunso akan mempelajari Prime Sword Art dari Sang Lord sendiri. Hunso menjalani bulan yang sangat sibuk selama berada di kastil Sang Lord. Pertama, ia membuatkan hornbow untuk dirinya sendiri. Kedua, memperbaiki armor yang diberikan instruktur training ground dan menjalani latihan swordmanship dari Sang Lord. Setelah semuanya selesai, Hunso akan pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, Hunso juga sudah mendaftarkan busur dengan rare grade di Occasion House miliknya. Hunso mendapatkan notifikasi kalau lelang busurnya terjual dengan harga 2050 gold. Hunso masih terheran. Ada saja orang yang menghabiskan uangnya untuk membeli item dalam sebuah game. Hunso juga mendapatkan 3.200 pengikut. Setelah itu, Hunso memulai perjalanannya ke Tower of Blacksmith. Tanpa ia ketahui, sudah ada banyak orang yang tertarik oleh item atau artifact yang dibuat oleh Hunso. Banyak guild yang bertanya-tanya, siapakah orang yang bisa membuat item grade tinggi menggunakan bahan kualitas rendah? Bahkan dulu, ada blacksmith berbakat saja tidak bisa membuat senjata kualitas tinggi dengan bahan tingkat rendah. Kembali lagi ke Hunso, di mana Hunso berhasil mencapai Tower of Blacksmith setelah melewati perjalanan yang panjang. Sesampai di sana, Hunso kebingungan bagaimana caranya ia masuk ke dalam tower, melihat pintunya dirantai dengan batu bersinar di tengahnya. Hunso mendekati batu tersebut. Lalu sebuah notification window muncul menjelaskan, untuk menjadi seorang blacksmith, segel harus dipotong menggunakan pedang yang ditempa di Magical Forge. Hunso mencoba memeriksa batu itu. Ia merabanya sambil mengidentifikasi bahwa batu tersebut mirip dengan batu apung. Kemudian, ia melihat sebuah pintu yang ia duga sebagai Magical Forge. Hunso memasuki ruangan itu dan melihat banyak peralatan tempa serta berbagai bahan yang telah disediakan. Ia langsung memahami arti dari ujian ini. Hunso harus menempa sebuah pedang di Magical Forge dan menggunakan pedang tersebut untuk memotong batu segel yang menutup pintu masuk tower. Hunso mencoba membuat Damascus Sword. Tetapi notification window menyebutkan bahwa senjata tersebut hanya bisa dibuat oleh blacksmith level tinggi dan menyarankan untuk membuat basic iron dagger. Namun, Hunso tetap ingin mencoba selama ia mengetahui metode pembuatannya. Terlebih semua material tersedia. Dalam hatinya, Hunso teringat sosok ayahnya yang mampu membuat Damascus Sword dengan metode khusus. Jika ia menggunakan metode yang sama, seharusnya ia bisa menyelesaikan misi ini. Fasilitas pemurnian sempurna berbasis sihir, beragam material berkualitas, serta waktu produksi yang dipersingkat membuat Hunso semakin bersemangat menjalani misi ini dengan sepenuh hati. Di sisi lain, terlihat sosok pria bertubuh besar sedang meminum alkohol sambil termenung. Ia adalah Daeng, sang Master Tower of Blacksmith. Daeng memikirkan bagaimana banyak orang telah datang ke tower ini, namun semuanya hanya mengejar keuntungan dan uang. Sudah banyak yang mencoba memecahkan batu segel tersebut, tetapi tidak satu pun berhasil. Hanya beberapa yang mampu menggoresnya saja. Daeng tidak lagi melihat niat tulus untuk menjadi blacksmith sejati. Ia mulai berpikir bahwa profesi blacksmith telah berakhir. Saat Daeng tertidur karena mabuk, ia terbangun oleh suara keras yang bergema hingga membuat tower bergetar. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari proses penempaan, hingga ia melihat pintu tower terbuka dan terkejut melihat Hunso masuk melalui pintu tersebut. Hunso berhasil menempa Damascus Sword dan memotong batu segel yang selama ini tidak pernah terbuka. Setelah memasuki tower, Hunso bertemu dengan Daeng. Mereka mengobrol sambil berjalan menuju sebuah ruangan tertentu. Sesampainya di ruangan itu, Hunso melihat sebuah magic circle dan mengira bahwa ini adalah ujian lanjutan. Tiba-tiba,
Daeng menyerahkan sebuah palu dan mendorong Hunso ke dalam Magic Circle. Dalam sekejap, Hunso berpindah ke medan perang. Notification window muncul, menyatakan bahwa Hunso menerima quest Great SS dengan misi menaklukkan invasi pasukan orc. Hunso terkejut dan bertanya-tanya, apakah ini benar-benar quest untuk seorang blacksmith? Saat ia masih kebingungan, ia mendengar ada orang yang menyapa dan memastikan bahwa Hunso adalah bala bantuan dari Lord Daeng. Hunso refleks bertanya, apakah bala bantuan itu adalah dirinya? Notification window kembali muncul, menjelaskan bahwa Hunso harus memperoleh 70% kontribusi dari 50 warrior pemberani. Seluruh tim berkumpul di belakang Hunso. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai Hans, ketua tim penyerangan. Hans menjelaskan kondisi kerajaan yang semakin terdesak serangan orc, kian hari semakin besar, dan banyak senjata hancur dalam pertempuran. Ia pun bertanya, apakah Hunso bisa memperbaiki senjata mereka? Hunso menjelaskan bahwa ada sedikit kesalahpahaman. Ia belum resmi menjadi blacksmith, sehingga belum bisa menggunakan skill perbaikan. Hans heran, mengapa Hunso membawa palu jika bukan blacksmith? Hunso pun menjelaskan bahwa palu tersebut diberikan oleh Lord Daeng sebagai bagian dari ujian tambahan. Hans kemudian bertanya, apakah Hunso pernah bertarung sebelumnya? Hunso menjawab bahwa kemampuan bertarungnya masih berada di tahap pemula. Mendengar itu, Hans merasa kecewa. Dalam hatinya ia berpikir bahwa bantuan yang datang hanyalah seorang pemula. Sementara invasi kali ini sangat berbahaya. Akhirnya, Hans meminta Hunso untuk sementara menuju menara pengawas. Namun sebelum kalimatnya selesai, sebuah kapak melayang ke arah mereka. Keduanya menyadari serangan itu, tetapi Hunso bereaksi lebih cepat dan berhasil menangkisnya. Hunso lalu meyakinkan Hans bahwa ia akan membantu semampunya meskipun pengalamannya masih minim. Seluruh pasukan bersiap di luar gerbang kerajaan untuk menghadapi orc. Hunso dimasukkan ke dalam squad band dan mulai belajar bertempur sedikit demi sedikit. Hans maju lebih dulu menghadapi para orc, sementara Hunso mengamati pertempuran. Ia merasakan perbedaan besar antara perang sungguhan dan tes di training ground. Namun entah mengapa, ia tidak merasa akan kalah. Hunso maju menghadapi salah satu orc. Monster itu menyerang, tetapi dengan tenang Hunso memenggal kepalanya. Notification window muncul, menyatakan bahwa ia memperoleh XP tambahan dan naik level. Window tersebut juga menunjukkan bahwa Hunso masih berstatus jobless. Ben terkejut, namun juga kagum melihat seorang jobless mampu mengalahkan orc dengan mudah. This is a line. Ben dikepung beberapa orc. Hunso segera mengambil busurnya. Satu anak panah menembus tubuh orc dan tembakan kedua tepat mengenai kepalanya. Dua orc tumbang dalam sekejap. Seluruh tim terheran-heran melihat kemampuan Hunso. Tiba-tiba, kapten tim berteriak memperingatkan mereka kalau Hunso telah dikepung oleh beberapa orc. Squad band merasa bersalah karena lengah di tengah pertempuran. Namun Hunso dengan cepat mengalahkan semua orc yang menyerangnya. Moral pasukan meningkat dan notification window menunjukkan kontribusi Hunso telah mencapai 19%. Hans akhirnya memahami alasan Lord Daeng mengirim Hunso sebagai bantuan. Semangat tim penyerangan meningkat pesat. Mereka percaya dapat menghabisi seluruh orc kali ini. Notifikasi kenaikan level terus muncul. Tetapi kontribusi Hunso tidak bertambah signifikan setelah sebagian besar orc dikalahkan. Tiba-tiba, sebuah notification window muncul kembali, menandakan hidden quest. Bersamaan dengan kemunculan monster level tinggi, seluruh pasukan terpaku. Orc warrior itu adalah musuh bebuyutan mereka yang belum pernah berhasil dikalahkan. Pasukan menyadari bahwa mereka telah terkepung. Meski demikian, semangat juang mereka tetap membara. Akan tetapi, tim penyerangan maju bersama dengan gegabah. Hunso mencoba membantu dengan busurnya, tetapi anak panahnya tidak memberikan efek berarti karena armor orc yang sangat kokoh. Ia menyimpulkan bahwa serangan jarak jauh tidak akan efektif. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi tim penyerangan mulai terdesak. Hans sempat berpikir untuk mundur, namun kondisi medan tidak memungkinkan. Akhirnya Hans menyerang dari depan. Tapi naas lengannya terpotong dengan mudah oleh orc warrior. Hans terjatuh ke tanah. Hunso panik melihat kaptennya tumbang. Oke, segitu dulu ceritanya, nanti kita lanjut ke chapter berikutnya ya. Jangan lupa like,
kalau kamu suka dan share ke temanmu yang suka dengan manhwa. Kamu bisa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya hanya di Cerita by Dias. Sampai ketemu di next content. Bye.